Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-29 dalam perikop dikatakan hikmat yang benar. Ada memang yang lebih baik yang harus kita ambil dari yang baik, lalu lebih dari yang baik atau lebih baik. Maka di dalam hikmat ini, ketika kita memiliki hikmat, maka kita akan bisa membedakan mana yang seharusnya yang kita pilih, mana yang lebih baik. Itulah yang sebenarnya harus kita pilih. Ada yang baik, tapi ada yang lebih baik yang harus kita pilih. Namun yang bisa membedakan itu adalah ketika kita memiliki hikmat yang benar. Di ayat yang pertama dikatakan dalam Pengkhotbah pasal yang ke-7, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Untuk apa saudara punya minyak yang mahal, tetapi namamu tidak baik, namamu tidak harum? Saudara punya minyak yang mahal, minyak yang harum, tapi namamu tidak harum. Maka di dalam pengkhotbah ini, mana yang lebih baik antara nama yang harum atau minyak yang mahal? Maka ketika kita memiliki hikmat, maka lebih baik kita memiliki nama yang harum daripada minyak yang mahal. Lalu dikatakan, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Mengapa seperti itu, saudaraku? Ya, kalau sudah mati berarti selesai hidupnya. Tetapi kalau orang yang baru masih lahir, maka dia juga akan siap menghadapi kesusahan, penderitaan, dan lain-lainnya. Maka lebih baik hari kematian. Selesai dia dari hidupnya, selesai dari pergumulan, selesai dari kemalangan, kesusahan, dan yang lain. Maka ketika saudaraku kita memilih hikmat yang benar, memiliki hikmat yang benar, maka kita bisa membedakan mana sih yang lebih baik. Seperti itu ya saudara. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Mana yang lebih baik lagi? Mau ke rumah duka atau ke rumah pesta? Maka setiap orang yang memiliki hikmat yang benar, maka yang lebih baik itu adalah kita pergi ke rumah duka. Kenapa? Karena di sana ada perkabungan, ada tangisan, dan dikatakan di sanalah kesudahan dari setiap manusia. Ayat yang ketiga, bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Jadi orang beriman itu dia suka di tempat orang-orang yang berduka. Ya, kelihatan dia orang yang menangis, orang yang sedih, orang yang meratap. Akhir suatu hal yang lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ya, jelas ya bahwa dikatakan akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Endingnya yang lebih baik, bukan hanya di awalnya. Dan kerendahan hati lebih baik daripada tinggi hati. Maka dikatakan janganlah cepat-cepat lekas marah. Janganlah cepat-cepat lekas marah dalam hati,
karena marah menetap dalam dada orang bodoh. Hanya orang bodohlah yang selalu lekas marah dan itu menetap di hatinya. Maka saudara, dari pasal yang ke-7 ini dapat kita simpulkan, kita sebagai orang yang hikmat, yang berhikmat, harus bisa memilih mana yang lebih baik, mana yang lebih benar, mana yang lebih pas. Bukan karena kata orang, bukan karena memang zamannya begitu, bukan. Tetapi mana yang lebih baik. Dan yang bisa memilih itu adalah ketika kita memiliki hikmat yang dari Tuhan. Ya, inilah firman Tuhan. Kiranya firman ini menguatkan kita, mampukan kita seperti yang dikatakan dalam pengkhotbah ini. Biarlah setiap hidup kita yang diberikan Tuhan untuk kita mengerjakan hal-hal yang besar, mengerjakan hal-hal yang Tuhan inginkan, maka hidup kita tidak akan pernah ada yang sia-sia. Sekalipun mungkin kita banyak melihat semuanya hal yang sia-sia, tetapi saudara-saudara, kita percaya bahwa ini adalah kesempatan bagi kita. Maka semua yang kita kerjakan, mana yang lebih baik, itu yang harus kita pilih. Mana yang lebih baik dari baik, itu yang harus kita kerjakan. Tentu adalah kita memiliki hikmat yang benar, memiliki hikmat yang kuat, sehingga kita tidak hanya bisa membedakan karena perasaan, karena melihat, bukan. Tapi kita bisa memilih karena kita memiliki hikmat yang benar. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.